ekonomi yang semakin semeraut, pekerjaan-pekerjaan kita yang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, belum lagi wabah-wabah penyakit, ya, pergumulan-pergumulan yang menggerogoti kita pribadi lepas pribadi. Kadang-kadang kita, ya, dihadang oleh berbagai-bagai tantangan. Tetapi ketika kita menghadapi pada tantangan-tantangan ini, ya, beda-beda dalam pemikiran kita. Beda-beda dalam pemikiran kita. Ada yang memandang tantangan itu menakutkan, merupakan sesuatu hal yang sulit untuk diatasi. Tetapi ada pula yang memandang bahwa tantangan itu adalah sesuatu kesempatan. Kesempatan apa? Untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan, untuk membenahi cara persekutuan dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Tadi saya katakan sama di mata, beda di pikiran. Tantangan itu sama-sama kita hadapi dan semuanya nampaknya sulit menghadapinya. Tetapi dalam pikiran masing-masing beda-beda cara menghadapinya. Beda-beda caranya bersikap. Ada satu bersikap dia ngomai, menyerah. Ada satu yang lain lagi berbeda pikirannya. Mungkin ini ada sesuatu hal yang perlu saya benahi. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu saya perbaiki. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu saya tingkatkan dalam diri saya. Mungkin kurang persekutuan saya kepada Tuhan. Mungkin saya terlalu sibuk, terbawa arus situasi, terbawa sesuatu arus pikiran untuk mengejar sesuatu kebutuhan kehidupan, ya, mengatasi masalah kehidupan dengan cara, ya, pikiran kita sendiri. Mungkin saya sempat melupakan Tuhan. Kadang-kadang kan kita ini seperti Petrus, saudara. Tuhan ada di perahu kita. Ketika menghadapi gelombang, dia ambil dulu inisiatif mengerahkan segala energi tenaganya menghadapinya. Padahal saudara, ya, ketika dibangunkannya Tuhan Yesus barulah selesai. Haleluya. Baru selesai masalah. Yesus bangun. Kenapa engkau kurang percaya? Padahal Yesus hanya berkata, hai gelombang, hai laut yang bergelora, tenanglah. Haleluya. Jadi begitulah hidup kita ini seperti yang sedang mengarungi lautan. Seperti murid-murid Yesus yang sedang mengarungi lautan, yang sedang mengarungi danau yang berombak. Begitulah perjalanan hidup kita di dunia ini, ya. Nah, saudara yang kasih, minggu yang lewat kita sudah baca nas firman Tuhan tentang yang tertulis di dalam Bilangan pasal 13 kalau nggak salah, ya. Ya, betul saudara. Bagaimana orang-orang suruhan Musa untuk mengintai tanah Kanaan itu. Ada 12 orang pengintai. Ada 12 orang yang menurvei, ya, menyelidiki bagaimana sebenarnya tanah Kanaan itu. 12 orang itu, saudaraku, adalah mewakili 12 suku orang Israel. Nah, kita lihat saudaraku, 12 orangnya sama-sama melihat tanah Kanaan itu. Sama-sama melihat bagaimana anggur yang bertandan-tandan itu. Sama-sama melihat bagaimana suburnya tanah Kanaan itu. Sama-sama melihat bagaimana indahnya tanah Kanaan itu. Tetapi ada perbedaan di pikiran mereka. 10 yang memikirkan bahwa tanah Kanaan itu tidak bisa dimasuki. Tanah Kanaan itu tidak bisa dinikmati. Kesuburan tanah Kanaan itu tidak bisa dirasakan hasilnya. Hanya 2 orang yang bisa mengatakan, tidak, pasti kita bisa menikmati hasilnya. Nah, itu yang berbeda dalam pikiran. Haleluya. 12 orang sudah melihat indahnya tanah Kanaan itu. Tetapi hanya 2 orang yang bisa mengatakan bisa. Kenapa? Berbeda dalam cara berpikir mereka. Walaupun mereka sama-sama melihat indahnya, nikmatnya yang ada di tanah Kanaan itu. Nah, itu tadi karena cara berpikir. Ada yang memegang janji Tuhan, Kaleb dan Joshua,
mengatakan, kalau Tuhan sudah menjanjikan bahwa tanah Kanaan itu diberikan kepada kita dan kita memasukinya, hasilnya, kesuburannya bisa kita nikmati. 10 tidak mungkin, karena mereka melihat orang raksasa-raksasa yang besar. Ada di situ keturunan orang Het, keturunan suku Het, keturunan suku Kanaan, keturunan suku Amori. Mereka seperti raksasa-raksasa besar, bahkan memakan manusia. Maka kita ini, ketika kita dekat dengan mereka, kita hanya seperti kiri dan kiri bahasa Korea. Ya, belalang bahasa Indonesia. Ya, adik kiri ya bahasa Korea kayak kiri kami. Kiri bahasa Karo. Haleluya. Kita hanya seperti belalang. Ada yang mau pakai kiri mengenai di hadapan raksasa, lah berdaya, lah masuk menghadapinya. 2 kali kata jalan bukai KIP. Nah, bagaimana tantangan ini prohina? 10 kali mau main kita dalam ngasih menghadapi bisa. 2 kali macam labo. Haleluya. Jadi begitu-begitulah tantangan-tantangan dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita menghadapinya. Nah, minggu yang lalu kita sudah dengarkan bagaimana kita bersikap. Apakah kita ambil sikap ke-10 orang itu, atau kita ambil sikap kedua orang itu, Yosua dan Kaleb, cara menghadapi tantangan kehidupan. Yang jelas, ketika kita mengarungi jalan hidup di dunia ini, jangan pernah bermimpi, jangan pernah berpikir bahwa kita bebas dari masalah, bebas daripada tantangan. Ada lagu kita mengatakan, Tuhan tidak pernah berjanji jalan itu selalu rata, jalan kanan berbatu-batu. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Ada kadang-kadang kelabu, saudara, berawan. Kadang-kadang kita menghadapi badai kehidupan. Yesus juga pernah mengatakan itu, saudara, bahwa baik orang baik, baik orang jahat, baik orang benar selalu mengalami gelombang kehidupan. 2 rumah itu, dia katakan bahwa ada 2 rumah yang dibangun. Itu melambangkan satu orang yang percaya kepada Tuhan, satu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Satu orang yang berpegang kepada firman Tuhan, satu orang yang acuh ya, dan tidak percaya kepada firman Tuhan. Nah, sama-sama dilanda banjir, sama-sama diterpa badai, diterpa topan, tetapi satu runtuh, satu tetap kokoh. Haleluya. Tergantung di mana dia meletakkan dirinya, di mana dia membangun hidupnya. Di atas pondasi yang kokoh atau di atas pondasi yang mudah terhanyut oleh banjir. Tapi syukur kepada Tuhan, kita anak-anak Tuhan, ya, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, minggu yang lewat, saudaraku, kita sudah diajarkan bersikaplah, ya, milikilah sikap yang percaya, sikap orang yang percaya seperti Kaleb dan Yosua, ya, kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana kalau tantangan semakin berat dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Haleluya. Tantangan semakin berat. Ayo kita baca, saudara. Wah, lama baru kita pulang hari ini. Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai ayat 24. Kita baca ya. Ada sukacita, saudaraku? Haleluya. Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai ayat 24. Sudah dapat? Dengarkan saudara dan simak baik-baik saya membacakannya. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata,
Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah atau mandur-mandur bangsa itu, dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, ya, pengawas bekerjalah, ya, manajer mandur-mandur. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseralah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada sewaktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun membuat mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapa kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuhan pula yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, mengumpulkan, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka.
Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas umatmu, atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Yang dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Haleluya. Kalau jalan cerita, saudara yang kasih, ya, umat Israel sudah mulai banyak ada di Mesir. Pekerjaan mereka di sana membuat batu bata. Untuk apa batu bata? Untuk membuat piramida. Haleluya. Untuk membuat bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan-bangunan yang besar di Mesir. Mereka diperbudak oleh Firaun, saudara. Nah, pada awalnya, saudara, sebelum Musa dan Harun datang untuk memohon izin supaya umat itu diizinkan beribadah kepada Tuhan, ya, masih diberikan sesuatu bahan-bahan batu bata itu yang dikatakan tadi berupa jerami. Saya tidak tahu, saudaraku, bagaimana membuat batu bata dari bahan jerami, ya. Tetapi mungkin itulah bahan batu bata, ya, dulu. Saya dengarkan juga saat ini, saudaraku, karena itu batu bata yang dibuat dari jerami itu anti gempol, ya, tidak mudah runtuh bangunannya. Nah, saudara yang kekasih, sejak Musa dan Harun menghadap Firaun memohon izin, meminta izin supaya umat itu keluar dari Mesir, ya, karena Tuhan yang mengutus Musa. Lalu, saudara, bukannya tambah enteng beban umat Israel itu, malah diperberat, saudaraku. Malah masih bengis, malah masih menjadi yang sesuatu keegoisan Firaun menekan dan semakin menekan itu umat Israel yang minoritas di sana. Haleluya. Ngerti kan maksudnya, saudara? Bahkan dikatakan, kamu sendiri diperintahkan kepada mandor-mandor, diperintahkan kepada personalia, kepada manajer, kepada adeng, kepada asisten, yang perusahaan, saudara, untuk diperberat lagi. Batu bata harus tetap, ya, harus tetap ada seperti biasa, dan jerami tidak lagi diberikan bahannya. Harus cari sendiri kemana dapat, di mana dapat. Semakin, saudara, semakin berat, semakin tambah mesui pengukurannya. Maka ketika jumpa dengan Musa, kerana Musa isa-isakan, Harun isa-isakan, gara-gara engkau Musa, kamu hadap Firaun. Bukannya Firaun memberikan umat kami sesuatu kemudahan geluh, malah diberikan rumah kami, Firaun pisau untuk membunuh kami, memberikan kami keadaan kami dari seberberatnya. Maka Musa dan Harun, kamu lihat Tuhan, apakah kamu bengis lah pedulikan umatmu? Maka kamu lah peduli, lah kamu ngerti keadaan umatmu. Kumohonkan pertolongan, keentengan, kemudahan hidup umatmu. Engkau maka mereka semakin mengalami sesuatu beban berat dan pergumulan. Mereka dari engkau ada dalam keadaan sangat terjepit, kehidupan yang menderita. Apa kata Tuhan, saudaraku? Ayat 3 dan terakhir. Apa kata Tuhan ayat terakhir, Pak?
Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat. Nah, sudah itulah saudaraku, karena tidak didengar Firaun, maka mulailah Tuhan menurunkan tulah, berbagai tulah. Ada saja cara Tuhan, saudara kekasih, membebaskan umatnya. Haleluya, saudara yang kekasih. Apa tadi tema firman Tuhan yang saya berikan? Bagaimana kita menghadapinya? Kalau tantangan itu semakin berat, bukan semakin enteng, berdoa kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sudah kita lakukan. Berpuasa, ya. Berdoa semalam-malam. Kalau semakin menjadi-jadi, apa yang harus kita lakukan? Sabarkah atau bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Sabar. Ada saya dengar medis, saudaraku, yang petugas medis mengatakan, kalau obat diberikan kepada pasien yang sakit, tahukah saudara, kadang obat itu tidak langsung menyentuh penyakit dan menjadi sembuh, langsung sembuh. Terkadang saudaraku yang kasih, ketika diberikan obat itu malah sepertinya semakin parah penyakit itu. Nampaknya, rasanya pedih. Tetapi saudaraku yang kasih, petugas medis itu berkata, sabar, harus selesai memakan obat yang diberikan itu. Karena obat itu sedang bekerja. Haleluya. Karena obat itu sedang bekerja, jangan berhenti memakan obat itu. Makan terus obat itu sampai selesai. Dan itu benar, saudara kasih. Haleluya. Kadang-kadang kita kan ada mau berikan obat, mau berikan petugas medis, lah kena, malah semakin parah siaga. Ya. Tapi yang sih bukan tak kena dari orang oleh petugas medis abal-abal ya, diberikan dari obat gigi, obat muka, malah semakin bengkak muka, nama kan? Pernah sih bagikan berita, nama kan? Nah, enak abal-abal. Maksud saya adalah petugas medis yang memang sudah ya, diakui oleh negara, haleluya, yang sudah jelas, jangan abal-abal. Ya. Nah, lakukan terus, saudara. Ada lagi saudara contoh yang saya katakan. Ini pesan-pesan orang tua. Ya. Jangan buka kepompong ya, sebelum waktunya. Karena kalau dibuka kepompong sebelum waktunya, maka tidak akan jadi kupu-kupu yang bisa terbang. Tahu maksudnya saudara? Teduh kepompong, ya, kepompong. Bagi ulat-ulat ranai perminaya ngomate tempat ya. Nah, tahu-tahu saudara yang kasih ya, mulai si ida mulai geluh bas memakai tubuh siti kabungna mau si ida bagai kan kita kadang-kadang orang sabar sih buka memakai. Nah, tadi sesane tak mau tentang keres di manu ya kia bas lengah waktu na buka, lengah waktu nanya terbuka, ya. Lalu bukannya semakin jadi menjile, tanaman mandra, malah mati. Tetapi ada masa waktunya terbuka, haleluya. Nah, kepompong berbagai, ada masa waktunya dia akan bisa menjadi kupu-kupu dan bisa terbang. Begitulah dalam kehidupan ini, saudara kasih. Kadang-kadang kesabaran ini kita tidak sabaran. Kita tidak sabaran menunggu pekerjaan Tuhan. Kita tidak sabaran menunggu karya Tuhan. Ketika kita sedang dalam keadaan terbaik yang semakin berat, yang semakin membebani kita kadang-kadang mengeluh, bahkan menyalahkan Tuhan. Ada banyak yang menyalahkan Tuhan. Sabar, saudara. Sabar. Haleluya. Kesabaran itu adalah kunci untuk mendapatkan sesuatu pertolongan Tuhan. Ketidaksabaran itu, saudaraku, adalah merupakan sesuatu hal yang tergesa-gesa untuk memaksakan Tuhan dan memaksakan kehendak diri kita sendiri.
sabar. Ya, mungkin saudara, ya, mungkin kurang senang. Kita menginginkan sesuatu hal, merindukan sesuatu hal yang baik. Aku yakin dan aku percaya setiap kita sekumpul Ijenda, cita-cita kita, kerinduan kita, keinginan kita, semua yang baik-baik semua. Mama kayak adi pangane si tabo mikerina, pekerjaan si enteng mikerina. Perjalanan keluarnya adi banci olah milik pergumulan, olah milik tantangan, olah milik badai kehidupan, olah milik gelombang si menerpa. Si menjile-menjile saja men. Si temukan teman-teman yang baik-baik. Si temukan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang ya asri. Haleluya. Tetapi saudara yang kasih, tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Malah Tuhan Yesus katakan, aku akan mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bayangkan, adik domba di tengah-tengah serigala. Wah, kita kerina lah boleh si merhak membagai. Tetapi adik jeki kita ikirim Tuhan. Adik jeki kita ditempatkan Tuhan. Buangnya kita bah. Hanya saja Tuhan ingatkan kita. Pandai-pandailah kamu seperti ular, tuluslah kamu seperti merpati. Haleluya saudara terkasih. Sabar, tabah, tenang. Tunggulah tangan Tuhan yang kuat bekerja. Tuhan berkata, jangan takut Musa. Kamu akan melihat, ya, kamu akan melihat tangan Tuhan yang kuat. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negeri. Akhirnya saudara yang kasih, akhir ceritanya yang kita lihat saudara, bahwa Tuhan sendiri mengatakan pergilah. Firaun sendiri mengatakan pergilah karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi ya sesuatu tulah bertubi-tubi. Sabar, tetap sabar, tetap terus berharap kepada Tuhan. Ya, Tuhan ingin menolong kita kalau sudah tepat pada waktu. Kalau memang saudara yang kasih, ya, yang menyakiti kita, yang membebani kita, tidak lagi ada jalan keluarnya, ya, kita tidak sanggup lagi menghadapinya. Tuhan berkata, sabar, lihatlah, kamu akan merasa yang menerima pertolongan itu. Ya, kamu akan menerima pertolongan itu. Jadi saudara berkasih, kalau beban kehidupan, kalau tantangan kehidupan semakin menjadi-jadi, makin memberatkan hati pikiran kita, sabar saudara. Itulah obatnya satu-satu. Bangkitkanlah hati yang gembira dalam kita. Menyanyilah saudara. Karena hati yang gembira adalah obat yang mantul. Mungkin saudara sudah berusaha terus untuk membenahi jalan kehidupan. Mungkin saudara sudah membuka lahan dan menanam tanaman, namun tidak menghasilkan juga. Menyanyilah. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, tapi domba terhalau dari burung, namun aku tetap berlari dari Tuhan yang menyelamatkan aku, yang menguatkan aku. Tahu lagu itu saudara? Oh, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tak menghasilkan, namun aku tetap berlari dalam Tuhan. Haleluya. Apa yang sudah saudara lakukan, sudah saudara usahakan untuk meraih suatu kemajuan, untuk bisa naik dari tangga satu menjadi naik ke tangga yang kedua, dari tangga 2 naik ke tangga yang ketiga. Saudara tidak akan bisa naik karena banyaknya tantangan. Licin mungkin saudara, patah mungkin tangga itu. Ada saja yang menghambat kemajuan, ada saja yang menghambat meningkatkan kita, ya, kemajuan kita. Sabar, hanya saya katakan sabar. Bagaimana kita menghadapi tantangan yang semakin menjadi-jadi? Jawabannya adalah sabar. Tunggu tangan Tuhan yang kuat, tunggu campur tangan Tuhan
Tuhan untuk kehidupan kita. Itu maksudnya. Haleluya. Haleluya. Jangan buka kepompong sebelum waktunya, karena kepompong itu tidak akan bisa menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Ya. Saudara, kita bisa terbang, kita bisa naik seperti kupu-kupu itu. Hanya saja mungkin kita sedang diproses. Dalam proses, semua ada prosesnya terhadap satu-satu hal. Dalam kehidupan manusia pun begitu. Ayub misalnya, saudaraku, pernah tonton film Ayub? Ayub dalam Alkitab. Saya katakan film. Saya katakan film. Karena itu kan, kalau kita lihat itu kan, Ayub itu kan orang baik, orang saleh, orang yang selalu beribadah kepada Tuhan. Tiba-tiba dia diserang oleh sesuatu musibah, digergoti oleh sesuatu keadaan yang memprihatinkan. Itulah filmnya. Kita lihat saudara yang kasih kehidupannya, bahkan keluarganya menjauhi karena porok menggerogotinya. Bukan hanya dirinya, semua anak-anaknya sepertinya sudah hilang, semuanya sudah berantakan. Kalau kita berhenti di pertengahan filmnya, cerita filmnya itu saudara berkasih, maka kita akan berpikir, lalu apalah artinya Ayub itu menjadi orang saleh? Apalah gunanya dia berbaik hati? Apa artinya dia tetap mempertahankan kekudusan? Kalau dia toh juga mengalami sesuatu tekanan kehidupan, beban kehidupan yang begitu semakin memberatkan dia, apa artinya baginya? Kalau kita berpikir dalam hati, aduh Tuhan, apakah kau tidak peduli Tuhan? Ternyata saudara kasih filmnya belum selesai. Lalu datang orang yang berkunjung. Yang berkunjung saudara kasih bermacam-macam bentuknya. Ada yang namanya Elifas, ada yang namanya banyak sahabatnya dari jauh dari dekat. Ia memberikan, mungkin ayo engkau ada dosa, mungkin ayo engkau kurang persekutuan, mungkin ayo macam-macam saudara kasih. Lalu pada saat mau akhir filmnya, Tuhan berkata, engkau semua tidak mengerti jalan elang. Tidak mengerti jalan elang di langit. Adi elang terbang, tadai itu dengai canggih dari terbang. Arapai dari tapak-tapakna, arapai dari bekasna. Adi roket terbang masih idam dengan asapna. Warai naik mau lewat roket. Tetapi adi elang terbang, kalau buaya berenang di air, masih engkau tak kenal di mana tapaknya, malamai. Itulah jawaban Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Satu helai rambut kalau jatuh di kepala kita, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan bilang, satu helai rambut jatuh di kepalamu, ku ketahui. Amin, saudara. Begitu hebatnya Tuhan kita itu. Di akhir cerita film Ayub itu kita lihat, bahkan dia dipulihkan dan diberkati 2 kali lipat. Luar biasa saudara. Itulah filmnya. Haleluya, tonton selalu film Ayub. Kalau saudara mengalami sesuatu beban berat dan pergumulan, nyanyikan saudaraku lagu itu tadi. Ketika aku mari kita nyanyikan itu saudara. Haleluya. Saya undang ke depan main musik, ke depan musik singer bantu.